Shalom, selamat datang di ibadah syukur ulang tahun pemuda DSC. Are you ready? All crew standby. Lighting standby. Audio standby. Stage standby. Starting in 5, 4, 3, 2, 1.
siapkan hati, kita siapkan pikiran kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Dengan penuh sungguh-sungguh kita mau masuk di dalam hadirat-Nya yang kudus pada malam hari ini. Roh-Mu yang kudus penuhiku, mengalir dalamku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Sama-sama kita katakan, ku buka hatiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Sama-sama kita katakan, Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damai. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, Katakan, yang menyertaiku. yang menyertaiku. Ku buka hati Untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Baik, kekasih-kekasih Tuhan sekalian, firman yang akan kita renungkan bersama-sama terambil dari surat 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17. Surat 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama,
bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang memberi diri dengan sungguh untuk merenungkan dan memelihara firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Shalom. 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 Bapak Mama, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada banyak cara orang untuk merayakan kemenangan. Beta sangat ingat waktu masih kuliah di Fakultas Teologi, tinggal di asrama. Minggu-minggu seperti ini adalah minggu-minggu yang menegangkan karena harus menyelesaikan tes akhir semester. Dan biasanya di ujung minggu ada perasaan lega yang sangat luar biasa karena berhasil untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Dan ketong pernah minta Bapak asrama untuk pasang sound system di asrama dan bikin pesta kecil-kecilan, syukur karena sudah selesai ujian. Belum tahu nilai berapa, yang penting sudah selesai saja. Ada orang yang merayakan kemenangan dengan cara yang hingar-bingar, tetapi juga ada orang yang merayakan kemenangan dengan cara yang biasa-biasa saja. Tradisi Romawi kuno, kalau teman-teman mungkin memang sekarang seleranya apa? Korea, kiblatnya Korea. Tapi kalau yang suka nonton film-film yang settingnya kekaisaran Romawi, 300, ya 300. Kemudian ada gladiator, ada Rome. Kalau kita nonton, ada cuplikan-cuplikan di mana orang merayakan kemenangan dari para prajurit yang kembali dari medan perang. Nah, dong disambut di jalan-jalan utama, semua orang keluar meneriakan nama-nama prajurit yang menang. Nah, biasanya di prosesi itu ada yang duluan itu adalah dong yang prajurit, diikuti dengan tawanan perang, diikuti dengan barang rampasan, dan yang paling terakhir itu adalah para imam dengan bawa kemenyan. Sepanjang jalan nanti itu kemenyan dibakar supaya semua orang mencium bau harumnya sebuah kemenangan. Ada yang suka bola kaki di sini? Suka? Suka karena dia pemain ganteng-ganteng. Inter Milan ada? Oh, berarti dia sendiri. Inter Milan setelah berapa tahun? 11 tahun menunggu, akhirnya kemarin itu berhasil melengsarkan Juventus. Jadi itu kemenangan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat di Instagram atau di Facebook itu ada dia punya selebrasi. Jadi para pemain diarak di tengah jalan utama kota Milan. Semua orang berdiri di pinggir kok senang-senang. Mungkin kalau PSK Kupang satu kali menang Piala Sudirman atau apalah begitu, kota mungkin juga akan buat begitu. Ini selebrasi perayaan. Karena memang kemenangan itu tidak mudah. Dia sulit dicapai, perlu kerja keras, keringat, air mata, usaha, semua harus dilakukan untuk bisa menang. Dan teks ini bicara soal jalan kemenangan. Paulus bilang tentang jalan kemenangan dan esensi atau inti dari kemenangan itu. Bagi orang Kristen, bagi Paulus, kemenangan itu Kristus. Mutlak, titik koma tendes, son bisa ada yang lain. Kristus, karena Kristus yang bisa membuat kita keluar dari perbudakan dosa. Kristus adalah Allah yang menang, yang hidup, yang mengalahkan maut. Karena itu dia terus menekankan tentang pentingnya kembali pada esensi kemenangan, yaitu Kristus. Tanpa Kristus maka kita adalah orang-orang yang kalah. Amin. Amin.
Ini amin pelan, jadi mungkin separuh pemakna lain. Kristus dulu baru bisa menang. Tanpa Kristus ketong orang-orang kalah. Hari Minggu adalah perayaan kemenangan. Setiap hari Minggu ketong merayakan kemenangan. Karena Kristus yang bangkit. Dalam teks ini juga kasih ingat bahwa Kristus yang bangkit adalah dasar dari pelayanan. Dan karena Kristus yang bangkit adalah dasar dari pelayanan, maka harus dilihat dari sisi positif. Sejak awal teks ini bilang ada rencana begini, begitu, tapi son terjadi. Karena harusnya dia bertemu dengan dia pun teman, Paulus bertemu dengan Titus, tapi itu tidak terjadi. Perubahan rencana dalam pelayanan. Sana ada masalah. Toh kotong ada di jalan kemenangan, melayani Kristus yang bangkit, memberitakan Kristus yang bangkit. Itu jalan kemenangan. Tapi tuntutan berikut menurut Paulus bagi orang-orang yang menang adalah hidup yang berbau harum. Beta yakin ketika kotong datang, kotong semprot parfum dong banyak-banyak. Karena ini juga kesempatan bersosialisasi di masa pandemi yang jarang ini. Jadi senang kalau keluar sewaktu, jadi kotong mempersiapkan diri dengan baik. Wangi di mana-mana. Tetapi bau harum, bau wangi itu tidak bisa berhenti untuk kita saja. Harus dinikmati oleh banyak orang lain. Jadi kalau bilang ada di jalan kemenangan, maka kotong harus hidup berbau harum. Itu wajib, itu mutlak untuk dilakukan oleh orang-orang yang mengklaim diri sebagai pemenang. Sesuai dengan tema yang diberikan pada ibadah syukur malam ini, kemenangan terjadi di sini. Artinya ini kumpulan orang-orang yang mengklaim diri sebagai pemenang. Sebagaimana Paulus klaim bahwa dia ada di jalan kemenangan. Yang kita harus ingat ketika kita bilang bahwa kita adalah orang-orang yang menang, kemenangan Tuhan terjadi dalam persekutuan ini sepanjang 27 tahun. Perjalanan pelayanan pemuda lingkungan 1 Jemaat Koinonia, maka Kristus yang mendasari persekutuan ini. Amin ya. Hanya Kristus yang mendasari persekutuan. Itu dulu. Karena kalau tidak kemenangan ini hanya jadi kemenangan yang semu dan sesaat saja. Kayak tadi omong Inter Milan sudah paling 1 minggu seorang bercerita, itu lupa lagi. Karena pertandingan baru sudah terjadi. Ketika kau bilang, oh ada menang dari kegiatan ini, selesai. Kemenangan itu hanya bertahan dalam beberapa saat saja. Tapi kemenangan yang didasari pada kesadaran Kristuslah yang mendasari persekutuan ini, itu kemenangan yang kekal. Dia tidak semu, tidak sementara. Selama persekutuan ini meyakini Kristus yang mendasari, maka persekutuan ini adalah persekutuan orang-orang yang menang. Jadi biar orang datang sedikit di ibadat, kotong meyakini bahwa kotong tetap kumpulan orang-orang yang menang. Ketika ada yang datang banyak, kemudian hilang banyak, kotong tetap meyakini bahwa kotong adalah persekutuan orang-orang yang menang. Ketika satu merasa diri lebih daripada yang lain dan berhasil diselesaikan perdebatannya dalam persekutuan, kotong meyakini bahwa kotong adalah orang-orang yang menang. Karena Kristus yang mendasari persekutuan ini. Sayangnya namanya orang muda apalagi di dunia sekarang yang sangat kompetitif. Coba lihat di media sosial, ada yang mau kalah, semua orang mau menang. Mulai dari pakaian, mulai dari gadget yang ketong pakai, mulai dari bagaimana ketong menunjukkan ketong eksistensi diri. Setiap hari tidak ada yang mau kalah. Senang juga menghabiskan waktu dengan scroll Facebook atau Instagram untuk lihat keadaan Kupang zaman sekarang. Berbeda sekali.
sangat kompetitif. Ini hari pantai baru buka, baru hanya lusa yang pergi, beta son pergi, tidur son-sonu. Kayak setelah Seroja kemarin kemudian ada kolam-kolam baru itu. Manusia banyak, dong suson takula ini corona. Karena memang persaingan ini. Tetangga sebelah foto muncul, mabepung masih foto ini pohon tabanting, belum foto itu kolam, tidur sonso. Atau ada yang pakai handphone merek terbaru. Padahal ketemu subai. Hanya gotong rasa gelisa, mau kasih keluar kok ini sama malu setengah mati, pi sudut-sudut rumah yang gelap, dong baru kasih keluar buang HP. Baik juga berkompetisi. Tetapi dengan merawat persekutuan kita ingat bahwa kompetisi harus ditaruh pada dasar yang benar. Agar persekutuan ini berbau harum. Kan berbau harum ini jangan sesaat, dia harus seterusnya. Jangan Senin dari Sabtu hidup salah, hari Minggu baru hidup saleh. Dia kan konsisten, Senin sampai Minggu 24 kali 7 semua saleh. Tidak ada yang salah. Jadi ketika kita bersyukur pada hari ini bersama-sama dalam ibadah ini mengakui bahwa kita adalah persekutuan orang yang menang, maka kesadaran yang utama adalah Kristus yang mendasari persekutuan ini. Kristus yang mendasari persekutuan ini juga harus diwujudkan dengan tingkah laku yang berbau hak. Kompetisi di media sosial itu bisa terbawa di dunia nyata. Kan sekarang orang berkawan bukan karena duduk sama-sama kan, tapi karena unfriend atau unfollow teman kan. Di di media sosial itu terjadi, terbawa sampai dunia nyata. Lu son follow beta nih, besan pi ibadat, lu yang pimpin besan pi. Padahal itu di sana, dunia sana, bukan di dunia sini. Tapi kata rambang ame semua, masalah di darat, piko bawa pi laut atau sebaliknya. Kita diingatkan sekali lagi bahwa kita sebagai komunitas orang-orang yang menang harus menyebarkan keharuman Kristus. Kristus yang diberitakan lewat kata juga harus diberitakan lewat akta, lewat perbuatan. Itu harga mati. Jadi kalau bilang kita komunitas orang yang menang, kita klaim bahwa kemenangan Kristus terjadi di sini, maka berarti kita telah mengalahkan egoisme diri dan mendahulukan persekutuan. Amin. Ini amin pelan, jadi mungkin masih ada yang belum siap. Amin. 1 orang, berarti nanti tambah ya. Amin. Ketika kita bilang, kita klaim bahwa kita adalah komunitas orang-orang menang dan kemenangan Kristus terjadi di sini, berarti kita mengalahkan kita pun kepentingan kelompok dan mendahulukan kepentingan persekutuan. Amin. Amin. Mulai banyak. Mungkin kalau 10 bekasi begini terus nanti tambah banyak. Kalau kita bilang bahwa kemenangan Kristus terjadi di sini, kita adalah komunitas orang-orang yang benar, maka tidak ada motivasi yang keliru dalam persekutuan. Karena persekutuan itu bisa jadi tempat eksis, karena nanti ketong foto, post di media sosial, ketong akan dibilang sebagai orang yang saleh. Atau mau kasih tunjuk saja bahwa ketong aktivitas beragam, sana ada masalah. Tapi jangan itu yang jadi motivasi utama dalam persekutuan. Atau bisa juga ada yang rajin pelayanan, tetapi dia mengupayakan popularitas. Jadi yang penting beta kawan banyak, populer di antara teman-teman. Atau ada juga yang untuk cari tulang rusuk. Kan kalau cari rusuk babi itu di Baun, tapi kalau cari tulang rusuk kan di banyak tempat. Dan persekutuan pemuda ini jadi salah satu tempat yang cukup baik untuk tebar bibit jagung atau bibit kacang. Silahkan pilih. Ada banyak motivasi
Tetapi ketika kita klaim diri sebagai orang-orang yang menang, kemenangan Kristus terjadi di sini, berarti motivasi-motivasi itu tidak ada. Utamanya adalah hidup dalam Kristus, melayani Dia, memberitakan Dia dalam kata dan 27 tahun itu kan bukan usia anak kecil. Kalau dia manusia, berarti dia sudah siap menikah, dia sudah mapan, dia tahu membedakan mana yang baik dari yang salah. Dia punya identitas diri sudah jelas. Dia mau jadi seperti apa, karakter seperti apa yang mau dia perlihat. 27 tahun. Tentu pelayanan persekutuan pemuda lingkungan 1 pun harus bertumbuh sebagaimana usia manusia. Identitasnya makin jelas untuk melayani Kristus, memberitakan Kristus lewat akta dan kata. Motivasinya murni dan jernih hanya untuk memuliakan Kristus. Dan tahu untuk membedakan yang benar dari yang salah. Supaya lewat persekutuan ini, nama Kristus dipermuliakan dan keharumannya menyebar kemana-mana. Memang kemenangan itu senang untuk dirayakan, tetapi sulit untuk dipertahankan. Butuh kerja keras, butuh usaha, butuh banyak tekuk lutut, dan butuh banyak lipatan. Agar persekutuan ini, dia benar-benar berdampak dalam kata dan akta. Supaya tahun depan memang benar kita mengalami bahwa sepanjang tahun ini kemenangan Kristus terjadi dalam persekutuan di sini. Amin. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami meyakini Engkau ada di sini. Kami meyakini bahwa suara-Mu lah yang kami dengar. Kami meyakini bahwa refleksi ini menolong kami untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri dan persekutuan kami sebagai persekutuan orang-orang yang menang, persekutuan orang-orang yang mengaktakan Kristus secara sungguh lewat kata dan perbuatan kami. Tolong kami Tuhan, terkhususnya komunitas pemuda ini, untuk terus menjadi komunitas yang menyebarkan kasih dan cinta Kristus. Biarlah lewat pelayanan mereka banyak orang boleh memuliakan Engkau, banyak orang boleh mengenal Engkau, dan hidup mereka pun senantiasa diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Ini doa kami, dan biarlah Roh-Mu menolong kami agar firman-Mu nyata dalam hidup kami. Amin. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Katakan apa yang tak pernah dilihat. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah
didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi kita katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Baik, terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Kita akan segera mengakhiri kebaktian kita, ibadah kita pada malam hari ini. Sebelumnya dengan penuh kasih saya minta Ibu Pendeta Amelia Reta Siokain yang akan membawa kita dalam doa penutup. Tapi sebelumnya kita masuk dalam doa syafaat sekalian dengan doa penutup. Beban-beban doa secara pribadi maupun doa-doa umum kita naikkan untuk bangsa dan negara, untuk setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Terkhususnya kita berdoa untuk malam hari ini, untuk hari ini, untuk perayaan ulang tahun DSJ yang ke-27 tahun. Semoga DSJ menjadi semakin tetap setia melayani dalam Tuhan. Pemuda, kaum mudanya juga tetap terus setia melayani. Dan kita mengangkat pujian kemenangan terjadi di sini. Sama-sama kita katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Dengan penuh sungguh-sungguh kita mau katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi kita angkat pujian. Katakan, ku menyembah.
ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan segenap jiwaku memuji. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan kesungguhan. Kesungguhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Dengan penuh kasih Ibu Amelia. Mama, saudara-saudara, orang-orang muda terkasih, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ya Allah kami, yang hidup, yang memberi kemenangan kepada kami. Kami mengucap syukur dan membilang banyak terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, untuk kesempatan ada dalam persekutuan yang penuh dengan sukacita dan berbahagia. Oleh karena dalam kasih dan perkenanan Tuhan, hari ini 25 Mei 2021, 27 tahun Tuhan anugerahkan bagi perjalanan persekutuan pemuda Jemaat Lingkungan 1 Koinonia Kupang. Sungguh Tuhan, ini sebuah perjalanan yang panjang, yang kalau kami ukur dalam usia manusia sudah ada di usia yang mapan, yang telah menemukan identitas dirinya. Dan karena itu Tuhan, kami bersukacita, kami bergembira bersama-sama dengan orang-orang muda yang telah Tuhan pimpin dalam perjalanan pelayanan mereka sampai dengan hari ini.
Kami bersyukur bahwa dalam sukacita hari ini, dalam persekutuan yang penuh dengan persaudaraan, kegembiraan ini, kami dilawat dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman penuntun di dalam kehidupan kami sekalian. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi kami percaya kebenaran firman Tuhan akan terus berbicara di dalam kehidupan kami, nyata dalam kata, sikap, dan tindakan kami tiap-tiap hari. Memberkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Arli, yang telah menjadi saluran berkat firman-Mu untuk kami sekalian hari ini. Memberkati hamba-Mu dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang abdi Tuhan, sehingga melalui kehidupan dan pelayanannya nama Tuhan dipermuliakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, di kesempatan yang berbahagia ini kami bawa dan taruh seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Siapapun kami percaya Tuhan mengenal kami sebagai orang tua, sebagai orang muda. Dalam kehidupan kami, dalam tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan tetap menolong kami, memberkati kami, menuntun kami, menjaga dan memelihara kehidupan kami, agar seluruh kehidupan kami sungguh-sungguh kami pakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, di mana-mana tempat, khususnya gereja Masih Injili di Timor, secara khusus persekutuan Jemaat Koinonia Kupang, dalam pelayanannya, dalam berbagai program kerja yang telah diputuskan. Tuhan memberkati secara khusus orang-orang muda dalam program pelayanan mereka di tahun pelayanan 2021 ini. Tuhan bersama dengan mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka agar sungguh-sungguh setiap talenta yang Tuhan telah beri dan taruh dalam kehidupan mereka masing-masing, mereka pakai itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah mereka terus menjadi orang-orang muda yang menyebarkan bau harum lewat cinta kasih mereka, lewat identitas diri mereka yang baik sebagai orang-orang muda Kristen, lewat pelayanan mereka, lewat persekutuan mereka, dan segala sesuatu yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Unit pembantu pelayanan pemuda, badan pengurus pemuda dari lingkungan 1 sampai lingkungan 9 kami taruh dalam tangan pengasihan Tuhan. Secara khusus badan pengurus lingkungan 1 bersama dengan seluruh anggota teman-teman pemuda yang terus memberi diri dalam pelayanan persekutuan mereka, didukung oleh majelis jemaat, orang tua. Tuhan memberkati sehingga tiap-tiap hari mereka sungguh mengerjakan bagian terbaik mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, para pemimpin kami Tuhan. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan memanggil dan menetapkan mereka untuk mengerjakan bagian tugas dan tanggung jawab mereka di tengah-tengah dunia ini sebagai wakil Allah. Karena itu kami mohon, biarlah hikmat dan kuasa yang daripada-Mu lah yang menolong mereka untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka, agar melalui semua karya mereka sungguh keadilan Tuhan, kesejahteraan Tuhan, kebenaran Tuhan dinyatakan. Ya Allah, ya Tuhan kami bawa dan taruh kehidupan kami semua dalam tangan pengasihan Tuhan. Hari-hari yang ada di depan yang akan kami lalui dan kami jalani sungguh menjadi sebuah misteri. Kami tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan dalam perjalanan hidup kami. Yang kami tahu adalah Tuhan menyertai kami, Tuhan menjaga kami, Tuhan menuntun kami tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, sebentar kami akan berpisah, kami melanjutkan kehidupan kami. Kami menyelesaikan sukacita persekutuan kami malam ini. Kami kembali ke kehidupan kami, melewati malam yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan, kami melewati malam ini, dan dalam kemurahan kasih Tuhan
kami boleh bangun kembali pada esok hari, melanjutkan hidup pemberian Tuhan. Terima kasih untuk semua yang terjadi malam ini, seluruh rangkaian acara dari awal sampai dengan saat ini dan akan dilanjutkan setelah ini. Tuhan, kami taruh dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah semua boleh berjalan dan berlangsung dengan baik dan lancar hanya oleh perkenanan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas kami sekalian. Tuhan memberkati kamu dan memelihara kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan mengasihani kamu. Tuhan mengangkat wajah-Nya ke atasmu dan mengaruniai kamu damai sejahtera. Amin.